Bayangin, ada satu sistem pembayaran dari Indonesia, tiba-tiba jadi buah bibir dunia. Namanya KRIS, bukan KRIS Pusaka, tapi Quick Response Code Indonesian Standard, yang konon bikin pemerintah Amerika Serikat sampai angkat laporan resmi protes. Ya ampun, Indonesia bisa bikin Amerika Serikat ribut? Gak salah denger, ternyata iya. QAS, sistem QR Code bikinan Bank Indonesia, BI ini, disebut Amerika Serikat sebagai hambatan dagang dalam laporan National Trade Estimate, NTE, 2025. Alasannya, BI dianggap nggak ngajak Visa dan Mastercard, perusahaan pembayaran ASA, saat merancang gerbang pembayaran nasional, GPN, yang jadi tulang punggung KRIS sejak 2018. Waduh, apa kabar dominasi dolar? Tapi, kayak pepatah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Indonesia santai aja, malah KRIS sudah diadopsi 13 negara, dari Thailand, Singapura, Malaysia, sampai Arab Saudi, India, bahkan Tiongkok. Ini sistem QR lintas negara yang bikin transaksi antar negara nggak perlu lagi pusing tukar uang ke dolar. Cukup scan QR, langsung pakai mata uang lokal. Gak heran Amerika Serikat ciut. Soalnya, kalau semua negara pakai sistem begini, dolar bisa kehilangan tajinya sebagai mata uang global. Apa itu KRIS? Dari jajan sampai geopolitik. KRIS itu sederhana banget. Bayangin lo lagi liburan ke Thailand. Biasanya, sebelum berangkat, lo harus ke money changer buat tukar rupiah ke baht. Tapi, dengan KRIS, cukup buka aplikasi mobile banking di HP, scan QR code pedagang Thailand, langsung deh bayar pakai rupiah. Pedagangnya dapat baht, lo nggak kena biaya konversi atau admin. Praktis, kan? Nah, sistem ini sudah jalan sejak 2019 dan respon masyarakat Indonesia positif banget. Contohnya Nanda, anak 25 tahun asal Bekasi. Setiap hari, dari belanja sayur sampai beli cilok, dia cuma modal QRIS. Kalau sebulan 30 transaksi, setengahnya pakai QRIS, katanya ke KBR. Alasannya simple, nggak perlu bawa uang tunai. Uang itu kotor, jijik. Kalau tarik di ATM, ngantri lama, belum lagi kena biaya admin bank sebelah, ujarnya. Penjual pun diuntungkan. Warung dekat rumah Nanda dulu sepi karena cuma terima cash. Tapi, sejak pasang QR QRIS di awal 2025, pembeli, terutama anak muda, rame lagi. Sekarang pembayaran cepat, nggak perlu kembalian receh, cerita Nanda. Angkanya gila, 56 juta orang pakai QRIS di awal 2025. BI ngasih data keren. Di triwulan pertama 2025, pengguna KRIS tembus 56,3 juta orang. Volume transaksinya 2,6 miliar dengan nilai 262,1 triliun rupiah. Pedagang yang terdaftar, merchant, juga sudah 38,1 juta. Gubernur BI Peri Warjio bilang KRIS dibuat buat naikin inklusi keuangan, alias bikin lebih banyak orang melek transaksi digital. Ini standar global, cuma kita tambah kode bahasa Indonesia, jelas Peri. Jadi, QRIS bukan sok-sokan inovasi lokal, tapi adaptasi dari standar Eropa, EMV, dimodifikasi sesuai kebutuhan nasional. Bahkan, blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030 optimis banget. Inklusi keuangan Indonesia bisa melesat dari 59,7% 2019 jadi 88,7% di 2024. Gila enggak tuh, kata Peri sambil tersenyum. Artinya, dalam 5 tahun, hampir 90% penduduk Indonesia bakal punya akses ke layanan keuangan formal. Kenapa Amerika Serikat ngamuk? Ternyata soal dominasi dolar, laporan United States Trade Representative (USTR) 2025 di halaman 222 nyebut QRIS dan JPN berpotensi membatasi akses perusahaan Amerika Serikat di pasar pembayaran digital Indonesia.
Intinya, Visa dan Mastercard khawatir bakal kehilangan pasar karena kebijakan BI ini. Nauli Desdiani, peneliti ekonomi UI, ngejelasin, ini bukan proteksionisme, tapi upaya Indonesia memperkuat kedaulatan sistem pembayaran. QRIS bikin transaksi domestik lebih efisien tanpa diskriminasi layanan asing. Tapi, Amerika Serikat khawatir sistem QR Code lintas negara bakal bikin dolar makin jarang dipakai. Kalau negara-negara pakai QR Code dengan mata uang lokal, Amerika Serikat kehilangan leverage geopolitiknya, papar Nauli. Contohnya, kalau Indonesia dan Jepang transaksi pakai rupiah dan yen langsung tanpa dolar, Amerika Serikat nggak bisa mengontrol aliran uang. Ini bikin pengaruh Amerika Serikat di ekonomi global berkurang. Makanya, Nauli ngasih saran. Amerika Serikat bisa ikut QRIS asal siap secara teknis dan regulasi. BI santai aja. Kalau Amerika Serikat mau gabung silakan. Respons BI, santai. Desi Damayanti, Deputi Gubernur BI bilang, QRIS dan sistem pembayaran lain dibangun dengan prinsip setara. Kalau Amerika Serikat siap, kita siap. Dia juga ngingetin, Visa dan Mastercard masih jaya di Indonesia. Sampai sekarang, kartu kredit Visa/Mastercard masih dominan. Jadi, protes mereka ini kenapa ya? Ujarnya sambil tertawa. Menurut Desi, QRIS justru bikin infrastruktur keuangan Indonesia makin kuat. Data transaksi digital bisa bantu pemerintah ngatur kebijakan moneter dan fiskal lebih akurat. Kita nggak perlu bergantung sama infrastruktur asing yang berisiko secara geopolitik, tegasnya. Masa depan QRIS, apakah bakal menggantikan Visa atau Mastercard? Laporan USTR 2025 memang menyebut aturan BI nomor 21/18/PADG 2019 berpotensi membatasi perusahaan asing. Tapi faktanya, QRIS justru membuka pintu kolaborasi. Contohnya, 13 negara yang sudah pakai QRIS pasti punya sistem QR mereka sendiri. QRIS cuma jadi jembatan buat integrasi. Misal, Thailand punya PromptPay, Singapura punya PayNow. QRIS mengelingkan semua itu. Jadi, transaksi lintas negara jadi seamless. Ini mirip kayak Uni Eropa yang punya sistem SEPA buat transfer euro. Bedanya, QRIS lebih fleksibel karena multi mata uang. Nah, kalau Amerika Serikat mau ikut, mereka harus bikin sistem QR sendiri yang kompatibel sama QRIS. Tapi, selama ini Amerika Serikat lebih nyaman pakai kartu kredit. QR Code masih kalah populer dibanding Apple Pay atau Google Wallet. Makanya, Nauli bilang, AS harus adaptasi. Kalau enggak, bakal ketinggalan. Kisah sukses QRIS, dari warung sampai UMKM go global. Dampak QRIS nggak cuma di level makro. Di level mikro, pedagang kecil kayak Ibu Siti di Pasar Senen bisa ekspor keripik singkong ke Malaysia. Caranya, pembeli Malaysia scan QR QRIS di etalase online Ibu Siti, bayar pakai ringgit, dan Ibu Siti langsung dapat rupiah. Gak perlu buka rekening dolar atau pusing hitung kurs. Atau kasus Kang Adi, tukang bakso di Bandung, yang pelanggannya turis Korea. Dulu, dia sering kehilangan pembeli karena cuma terima cash. Sekarang ada QRIS dengan bahasa Korea, transaksi langsung lancar. Bahkan ada yang beli 10 porsi buat dibawa ke Seoul, ceritanya. Amerika Serikat versus QRIS, perang sistem atau cuma salah paham? Sebenarnya, protes Amerika Serikat ini wajar. Mereka khawatir kehilangan pasar di negara berkembang yang lagi naik daun. Tapi, menurut BI, QRIS justru bikin pasar lebih kompetitif. Visa atau Mastercard tetap bisa beroperasi, tapi harus bersaing sama sistem lokal yang lebih murah dan efisien. Contoh biaya transaksi. Kartu kredit Visa atau Mastercard biasanya mengenakan fee 2-3% per transaksi. QRIS hanya 0,3%. Bagi pedagang, ini ngirit banget. Apalagi bagi UMKM yang marginnya tipis. Jadi, ributnya Amerika Serikat mungkin lebih ke soal bisnis. Tapi,
Buat Indonesia, QRIS adalah langkah strategis buat lepas dari ketergantungan sistem asing. Apalagi isu data sovereignty, kedaulatan data, sekarang jadi prioritas global. Dengan QRIS, data transaksi warga Indonesia nggak perlu lewat server luar negeri. QRIS 2030, mimpi jadi raja pembayaran digital dunia. BI punya visi QRIS bakal jadi sistem pembayaran global. Targetnya 2030 nanti, kode QR Indonesia sudah dipakai di 50 negara. Caranya, dengan terus kerjasama bilateral dan multilateral. Misal, kerjasama dengan Uni Emirat Arab, UEA, yang sudah jalan. Turis Indonesia di Dubai bisa bayar pakai rupiah via QRIS, turis Arab di Bali bisa bayar pakai dirham. Win-win solution. Bahkan, BI lagi berunding dengan Afrika Selatan dan Brasil buat perluasan QRIS. Kalau terwujud, ini bakal jadi awal sistem pembayaran Global South yang independen dari Barat. Jadi, protes Amerika Serikat ke QRIS itu ibarat orang kehilangan remote TV. Mereka terbiasa kontrol segalanya, tiba-tiba ada sistem baru yang bisa bikin mereka kehilangan kendali. Tapi bagi Indonesia, QRIS adalah bukti bahwa kita bisa bikin aturan main sendiri di panggung global. Seperti kata Nanda, pakai QRIS itu asyik banget, soalnya nggak perlu pegang uang kotor. Tapi di balik candaannya, ada kebanggaan bahwa produk lokal bisa sejajar dengan sistem global. Jadi, gimana menurut Anda? QRIS bakal jadi Visa/Mastercard-nya negara berkembang? Atau Amerika Serikat bakal cari cara buat ngeblok inovasi ini? Yang pasti, Indonesia sudah membuktikan, di era digital, siapa yang punya sistem, dia yang pegang kendali. Yuk, kita dukung QRIS. Siapa tahu 10 tahun lagi, beli burger di New York bisa pakai QR Code bikinan dalam negeri.